Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Berbahagia. Baik, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu dan mudah-mudahan keselamatan dalam bekerja. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, siapa saksi yang pertama? Adrian Randy, Alveno, Arwan, Dedi Kurniawan, Dani Pratama, Dias Setiawan, Dimas Nugraha, Eka Tio, Muhammad Taufik, Muhammad Nur Khairul Ulinha, Randy Adian, terakhir Saiful Restanto. Oke, hadir semua. Baik, untuk selanjutnya pembelajaran pada pagi hari ini itu kita akan membuat laporan praktek bubut bertingkat. Di pertemuan yang lalu kalian sudah mengerjakan praktek bubut bertingkat. Pada hari ini hanya dalam poros, jadi nanti hasilnya berupa poros bertingkat itu sudah kalian lakukan dan hasilnya juga sudah ada. Untuk selanjutnya tinggal kita buat laporan saja. Lalu nanti apa toh yang harus kalian tulis pada laporan, yaitu yang pertama nanti kalian akan menganalisis dari proses yang sudah kalian lakukan kemarin. Terus yang kedua, kalian analisis dari hasil yang sudah kalian hasilkan, yaitu berupa poros bertingkat. Itu tujuannya, jadi tujuannya nanti kita menganalisis. Lalu untuk selanjutnya, apa saja toh nanti yang kita perlukan untuk membuat laporan itu? Yang pertama, yang jelas nanti kerja-kerja berupa poros bertingkat itu sudah kalian punyai. Nanti yang soal kita membuat laporan. Terus yang kedua, nanti ada format laporan satu lembar, nanti diisi. Terus yang ketiga berupa lembar penilaian job, ya, ini nanti bisa diisi juga. Nanti ini kaitannya dengan pengukuran alat ukur sudah kita sediakan. Yang selanjutnya adalah gambar kerja, ini sebagai panduan. Gambar kerja kemarin juga kalian gunakan untuk membuat poros bertingkat, nanti bisa kalian cermati lagi. Ada alat ukur ya, jangan sorot. Ini nanti kalian gunakan untuk mengukur poros bertingkatnya. Nanti terkait ukurannya, penilaiannya itu apa saja, itu sudah termuat pada lembar penilaian. Terus selanjutnya mungkin ada alat tulis ya, pulpen itu. Terus sebelum kita mulai pada pembuatan laporan di minggu yang kemarin, sebelum kita menuju bertingkat, itu kan kemarin kita sudah mengawali praktek dengan membubut rata. Kemarin kita sudah membubut rata. Membubut rata itu sudah kita lakukan dan penerapannya juga saya yakin kalian sudah tahu. Penerapan bubut rata pada komponen kendaraan itu kira-kira apa saja ya? Baik Ekatio, kira-kira apa saja pada komponen kendaraan yang ada bubut ratanya itu apa saja?
asroda, terus ada lagi asroda, bos atau basing ya, selongsong yang digunakan biasanya untuk penggantian. Oke. Asroda sudah kita tahu semua, kita semua punya kendaraan. Pada asroda itu bisa as depan, as belakang. Itu salah satu cara pengerjaannya adalah karena as itu juga bahannya tidak hanya digunakan pada bahan rendah, tapi itu sudah memuat bahan baja karbon menengah, jadi itu tidak mudah, tingkat elastisnya itu cukup tinggi juga dan tidak mudah bengkok juga. Terus untuk yang bos tadi atau basing ya, itu juga menerapkan pembuatannya dengan prinsip bubut rata juga. Itu biasanya digunakan untuk pengganjal roda, bisa mengganjal swing arm juga bisa. Jadi basing itu digunakan sebagai selongsong pengganjal. Baik, saya kira untuk bubut pengaplikasian bubut rata kalian sudah tahu, masih banyak juga itu penerapan bubut ratanya. Jadi saya kira itu tidak masalah. Baik, untuk selanjutnya terkait kompetensinya. Kenapa kita harus membuat laporan? Itu salah satunya adalah tujuannya itu biar kalian itu berpikir ilmiah terkait penyusunan laporan, biar kalian terbiasa dengan hal yang sistematis. Yang kedua adalah biar nanti kan ini kita berkelompok, jadi biar kerjasama, diskusi itu perlu kita kedepankan. Terus yang terakhir adalah biar nanti yang terkait laporan itu terbiasa dengan kegiatan perpustakaan, penataan yang rapi, atau kalau kita lihat di perpustakaan itu kan semua tertata. Jadi kalau kita buat laporan yang seperti ini ya biasanya itu tertata. Jadi seperti itu ya. Lalu terkait bubut, kita ke bubut bertingkat. Bubut bertingkat itu apa nanti pengaplikasian dari bubut bertingkat. Nah, itu banyak sekali terkait aplikasi dari bubut bertingkat. Maka dari itu perlunya kalian memahami cara mengerjakan, mulai dari penggunaan. Itu sangat banyak sekali kalau kita lihat dari komponen kendaraan juga, itu juga sangat banyak. Jadi kalau kita pilah-pilah, kalau kita bisa membuat bubut bertingkat dengan kesesuaian pada gambar kerja, dengan kesesuaian pada fungsinya, itu nanti akan sangat-sangat menguntungkan bagi kita. Kalau kita bisa memproduksi pekerjaan-pekerjaan dengan penerapan bubut bertingkat, maka itu akan sangat menguntungkan. Tapi dengan catatan itu harus sesuai dengan permintaan, harus sesuai dengan gambar kerja, dan harus berfungsi. Seperti itu. Baik, selanjutnya kita masuk pada materi. Ya, ini saya jelaskan terkait teknisnya. Teknik pemesinan bubut, materi pelajaran pembuatan laporan praktik bubut bertingkat. Tujuannya apa? Yang pertama itu adalah menganalisis berbagai kompetensi dasarnya ya, menganalisis berbagai jenis pekerjaan pada pemesinan bubut. Lalu tujuannya satu, dapat menganalisis hasil praktek. Yang kedua, dapat membuat laporan bertingkat. Lalu tujuan membuat laporan itu apa? Tadi juga sudah saya sampaikan ya. Ini yang pertama,
mengembangkan keterampilan berpikir ilmiah. Yang kedua, meningkatkan pengorganisasian fakta data secara jelas dan sistematis. Yang ketiga, mengenalkan kegiatan keperpustakaan. Nah, langkah pembelajaran kita nanti langsung pada nomor 3, yaitu nanti kita membuat kelompok diskusi, lalu setelah itu terakhir adalah presentasi dan tanya jawab. Langkah penyusunan laporan ya, tadi di awal sudah saya jelaskan terkait logistiknya, terus kelompoknya. Jangan sorong ya, terkait logistik tadi sudah saya sampaikan. Nah, terkait LKPD-nya atau lembar kerja peserta didik itu memuat ada sebetulnya dua komponen ya. Yang pertama itu adalah laporan, lembar laporannya. Terus yang kedua itu adalah lembar penilaian jobnya. Jadi dua ini nanti kalian harus isi. Isinya gimana? Ya diskusi nanti. Terus nanti yang digunakan untuk medianya apa? Kita sudah bekerja hasil pembuatan, sama nanti akan dibantu juga dengan bekerja. Ya, ada alat ukur juga. Nah ini terkait penilaian ya. Penilaian pada laporan nanti yang pertama itu pengisian judul, silakan diisi. Identitas siswa wajib diisi juga. Alat yang digunakan ini terkait pada pengisian laporan, sudah ada pada laporan itu. Alat yang digunakan, bahan yang digunakan apa saja, APD yang digunakan, langkah kerjanya seperti apa, tulis, analisis hasilnya, lalu corrective action atau langkah perbaikan, dan yang terakhir adalah rekomendasi. Semua aspek-aspek penilaian ada pada laporan. Jadi kalian tinggal isi saja, tinggal isinya apa, silakan disesuaikan dengan proses pengerjaan kemarin. Baik, untuk selanjutnya kita langsung ke proses diskusinya ya. Kita langsung ke proses diskusi. Jadi silakan mengatur kelompoknya. Ada di depan sini ada 3 deret meja, kita buat 3 kelompok. Jadi kita ber-12, satu kelompok nanti 4 peserta didik. Nanti silakan tiap kelompok itu menempati deret meja. Silakan. Kelompok saya tentukan ya. Kelompok saya tentukan. Yang pertama kelompok kecepatan potong itu Rekatio, Arwan, Ulin dan Bima, silakan mau di bagian mana? Satu kali sini. Yang kedua kelompok kecepatan putar Adrian, Randy, Taufik dan Dani. Terakhir kelompok waktu pembukaan Veno, Dia, Samuel dan Dedi. Ini di depan sini aja. Oke, tadi kan saya sudah menyampaikan untuk
satu kebutuhan buat laporan. Kira-kira kira-kira apa saja logistiknya tadi? Ada yang masih ingat apa saja? Kasorong, laporan. Ini saja. Apa tadi? Logistiknya apa saja? Jangan sorong. Yang kedua apa? Apa yang kedua? Tas laporan. Yang ketiga apa? Yang ketiga apa? Bahan sudah. Mas Bapak, itu Pak, hasil Pak. Lembar pertanyaan. Oke. Terakhir apa? Terakhir apa? Gambar kerja. Gambar kerja. Oke ya, gambar kerja silakan kalian gunakan sebagai panduan saja. Kita kemarin membuat bubut bertingkat atau poros bertingkat itu kan ukurannya variatif ya, tiap kelompok itu berbeda ukuran. Jadi nanti pengisian LKPD pada penilaian itu kalian sesuaikan dengan diameter yang sudah kalian kerjakan. Itu pada LKPD ini diameter saya kosongi, nanti silahkan disesuaikan dengan ya ukuran pada kebenaran kerja. Oke, silahkan mulai mengerjakan laporan. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan ditanyakan ya. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan diskusi. Itu aspek pada laporan itu ada 7. Alatnya apa saja silakan kalian tentukan, kemarin sudah mengerjakan. Bahannya apa, lalu APD atau alat pelindung diri yang kalian pakai itu apa, langkah kerjanya seperti apa, terus analisis hasil praktek, analisis dari poros bertingkat kalian itu seperti apa, corrective action atau langkah perbaikan. Kalau terjadi ketidaksesuaian, langkah perbaikannya apa, rekomendasi itu nanti terkait saran biar hasilnya besok lebih baik lagi. Ini mencakup berbagai hal yang bisa dari diri kalian sendiri, bisa dari peralatan, bisa dari tempat, atau hal-hal yang menunjang lainnya. Nah, Pak mengerjakan, saya beri waktu 20 menit. Masih ingat ya, kemarin kita mengerjakan untuk bahan awalnya atau bahan mentahnya itu ukurannya berapa? 73. Ukuran diameternya? Satu inch ya, 1 inch. 1 inch itu berapa? 25,4 mili. Panjangnya kemarin diberi sama turunman berapa? Panjang awalnya 73 mm. Terus kalian sudah
fakta tersebut hasilnya seperti itu. Maka diameternya 3 ya. Hitungannya kan kemarin pada saat persiapan kan kalian sudah menuliskan, sudah merencanakan itu terkait hitungan seperti kecepatan putar, terkait kecepatan potong, itu kalian tinggal mengisi saja. Karena di awal itu kalian sudah merencanakan, sudah ada hitung-hitungannya. Hitung-hitungan yang sudah kalian buat itu, yang kemarin sudah kalian buat, itu tinggal mengisikan saja di situ. Tidak perlu menuliskan semuanya. Karena di pada langkah persiapan kamu sudah menghitung itu. Saya ulang tadi. Ada nggak kemarin yang menyebut ini dengan pemakanan terlalu banyak, dengan kecepatan pemakanan terlalu banter, terlalu cepat? Ada nggak? Ada. Hasilnya gimana? Kasar. Oke, kalau ada kasar berarti itu nanti akan masuk pada hasilnya. Kasar. Penyebabnya apa? Itu tadi. Panas. Berarti juga pengaruh pada bahannya. Bahannya kan? Wool. Kalau seperti itu nanti kita harus menyesuaikan juga. Kalau pemakanan terlalu banyak, ya cairan pendinginnya harus mulutnya harus sering-sering diberikan gitu. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Kalau bisa saya jawab, kalau tidak nanti bisa kita diskusikan bersama. Silakan. Ada Pak? Silakan. Kalau bisa buku satu Pak, ada serta tuh karena Ya, kemarin kalian membubut itu kan pakai senter. Nah, kalau kita membubutnya tidak pakai senter putar, itu gini efeknya. Kalau kita rekamnya itu yang kita cekam itu sedikit, kita tidak pakai senter putar, terus pemakanannya itu banyak, maka akan terjadi tekanan yang besar. Makanannya banyak, berarti tekanannya besar. Kalau pencekamannya itu kecil, maka bendanya akan lepas dari cekam. Nah, lepas itu bahaya juga. Nanti kalau lepas akan mengenai si operator atau kalian, itu berbahaya. Terus yang kedua, kalau tidak pakai senter putar dengan ukuran yang tidak terlalu panjang, dengan catatan pencekamannya itu cukup banyak, bisa 10 cm atau 5 cm sampai 10 cm, itu tidak masalah. Tapi karena ini kemarin bendanya pendek dan diharapkan pembubutannya itu tidak ada sambungan atau segaris, maka kita bisa gunakan senter putar. Kalau kita membubut dengan perbandingan kecepatan yang kita gunakan itu tinggi, itu maka kedalaman pemakanannya harus tipis, biar hasilnya halus. Itu teknik-teknik ya, itu bisa kita aplikasikan untuk pekerjaan finishing. Tapi kalau untuk buku standar itu nanti kita menentukan kecepatannya berapa, itu kan saya kemarin sudah menghitung ya, itu digunakan untuk pembuatan standar. Itu hasilnya juga sudah cukup bagus. Yang penting kalian tetap menyesuaikan, mengaitkan antara kecepatan putarnya dengan kecepatan pemakanannya. Itu
juga harus disesuaikan dari hitung-hitungan itu, harus dikaitkan. Ada lagi yang ditanyakan terkait teknis laporan? Silakan kalau ada yang mau menanyakan. Ini kamu kerjakan 20, kemarin kan 20. Terus ini 22, akhirnya 22 koma. Terus ini 24 24,6. Berarti yang kamu kerjakan ini yang pertama, diameter pertama itu diisikan di sini ya. Diameter pertama itu 24,5. Hasil yang kamu kerjakan 24,6. Yang kedua ini diameternya 22,5, hasilnya 22,6. Dan yang ini 20,5. Ya, hasil pengukurannya itu berapa? Itu nanti ini saya ngecek. Ini kamu mengisi sendiri. Sudah ya, ini saya kira waktunya juga sudah habis. Saya kira juga pekerjaan saya juga sudah selesai. Untuk selanjutnya kita akan presentasi ya. Kita akan presentasi. Perlu dicermati presentasi teknisnya seperti ini ya. Nanti presentasi semua anggota kelompok nanti maju depan. Pertama dibuka, nanti salah satu yang presentasi silahkan dibuka, terus nanti disebutkan anggota kelompoknya, terus nanti selanjutnya silahkan dipaparkan hasil dari laporan yang sudah kalian buat, hasil dari pekerjaan yang sebetulnya juga sudah kalian kerjakan, yang kalian sudah tulis, sudah kalian ringkas pada laporan, silahkan nanti dipaparkan ke teman-teman. Biar apa nanti maksud dari laporan ini, saya tegaskan lagi, maksud dari pembuatan laporan ini itu adalah satu, itu sebagai langkah, ini salah satunya ya, langkah menyelesaikan permasalahan yang sudah terjadi. Jadi kan kalian mengerjakan pasti akan menemui masalah-masalah, itu nanti tulis dari kalian sendiri itu sudah punya solusi, atau mungkin dari teman kalian yang ada di sini itu nanti bisa memberikan solusi sesuai dengan mungkin pengalaman, sesuai dengan analisanya. Nanti di akhir akan kita evaluasi bahwa yang menjadi penyebab dan solusi itu yang paling kita pilih, yang paling tepat itu apa, penyebabnya apa, solusi yang paling tepat itu apa. Jadi nanti saya harapkan kalian aktif untuk memberikan pertanyaan, aktif untuk bisa juga memberikan solusi. Oh itu kalau dari saya seperti ini Pak Profesor, ada kejadian seperti itu, ada pendapatan, silakan dipaparkan. Gitu ya. Terus nanti ini nanti laporan tinggal membacakan saja. Terus nanti selesai dipaparkan oleh kelompoknya Adian, nanti giliran ya dari Adian. Nanti yang lain kalau sudah dibuka untuk bertanya silakan bertanya. Nanti akan saya paham. Gitu ya. Ini adalah salah satu langkah untuk mencari solusi, menentukan masalah ini dari kelompok, menentukan solusi itu dari kelompok dan dari kelompok lain. Nanti mungkin ada perbedaan. Oke itu, biar tetap fokus
untuk memperhatikan presentasi. Saya harap sudah selesai ya, belajar semua ya. Anda semua silakan. Waktu untuk presentasi dan tanya jawab 15 menit. Presentasi mungkin bisa 10 menit, tanya jawab 5 menit. Oh ya, 15 menit. Nanti biar semuanya dapat ya. Oke, itu silakan kelompok pertama dari kelompoknya Adrian atau kelompok kecepatan. Foto pakai kecepatan putar ya. Kita maju. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, agak keras. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dengan keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan apapun. Selawat serta salam kita panjatkan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kita semoga sahabatnya di akhirat nanti, amin. Kami dari kelompok kecepatan putar dengan anggota saya Adrian yang ingin menyampaikan hasil atau laporan kerja pada job pembukutan bertingkat ya. Untuk alat mesin bubut, toolbox, kunci cekam, kunci tulpas, bahan, wheel, benda awal panjang 74 mm, diameter awal 25,4, APD, wearpad, sepatu, kacamata, helm. Yang agak keras membacanya. Ya, untuk langkah kerja dalam proses pembuatan buku bertingkat, yang pertama menyiapkan bahan dan mengukur bahan benda awal kerja, yaitu dengan ukuran tinggi 74 mm dan diameter 25,4 atau 1 inch. Yang kedua, pasang benda kerja ke cekam mesin bubut dan senterkan. Yang ketiga, setting bahan tinggi setter benda kerja. Yang keempat, lalu menghitung kecepatan putar dengan atau RPM ya, dengan N sama dengan CL atau paling speed dikali 1000 dibagi P dikali diameter, dan hasilnya dari hitungan kami yaitu 376 RPM. Yang kelima, bubut semasi dengan ukuran 70 mm atau kan tadi dari ukuran 74 itu dibubut menjadi ukuran 70 mm. Dan jangan lupa pakai senter putar agar hasilnya itu agar benda tidak mudah lepas dari cekam. Kemudian dalam proses pembuatan itu memakai kecepatan pemakannya ya. Untuk kecepatan pemakannya VF sama dengan VN, V kali N sama dengan 11,28 mm per menit. Kemudian bubut rata hingga menjadi diameter 22. Dari diameter awal 25,4 itu dibubut menjadi diameter 22 mm. Setelah bubut rata, lalu kemudian bubut bertingkat sesuai gambar, sesuai yang ada di gambar kerja. Kemudian dalam pembuatan memerlukan pemakanan waktu. Untuk menghitung pemakanan waktu yaitu L dibagi A kali N sama dengan 70 bagi per 11,28 sama dengan 6,2 per menit. 6,2 menit. Terus kemudian chamber kedua isi. Chambernya dengan ukuran atau dengan sudut atau posisi itu tool post-nya itu dengan sudut 42 kali 45 derajat. Terus kemudian jika sudah selesai dalam proses pembuatan, lalu lepas benda kerja dan jangan lupa bersihkan mesin lalu kembalikan toolbox atau atas tempat semula. Analisis hasil praktek 1 sampel kurang 1 sama 2 hasil pembuatan dasar corrective action corrective action. Untuk mendapatkan pembuatan yang harus memerlukan kecepatan putar dengan kecepatan tinggi, usahakan tidak merubah posisi sudut toolbox untuk mendapatkan hasil sampel yang sama. Rekomendasi tek kerja
ketajaman sepakat. Safety, hati-hati dalam mengatur kecepatan, hati-hati dalam mengatur kecepatan. Ya, untuk dari kami yang disampaikan apakah ada pengalaman dan beberapa silakan. Silakan kalau ada pertanyaan Dari realisasi praktek atau ya, jadi dari kelompoknya dia sudah memaparkan itu ada langkah, terus terkait analisa hasil prakteknya tadi apa saja? Yang pertama, chambernya kurang sama ya. Jampernya tidak sama, Ya, terus hasil kebutuhan kasar. hasil kasar. Langkahnya, Langkah apa? langkah perbaikan atau Baiknya koreksi. untuk chamber ya Pak, itu kan biasanya kan kalau chamber kan pakai sudut tulpas ya Pak. Ya, Itu kalau tidak sama itu kan kadang ada perubahan, jadi Ya. nggak habis buat chamber sini tapi malah dirubah sudutnya itu kan jadi beda Pak. Ya itu untuk apa ya, koreksinya itu usahakan tidak berubah posisi tulpas untuk mendapatkan hasil chamber yang sama. oke. Terus yang hasil kasar, langkah perbaikannya atau corrective actionnya? Yang mau tanya Pak? Yang oke. Oh, Veno, silakan Veno. Dan beberapa jam untuk membuat Untuk proses pembuatan ya, Ya. itu kan tadi ada keterangan di apa ini proses pemakanan atau waktu pemakanan atau waktu pembuatan ya, itu 6,2 menit. 6,2 menit. Itu dalam satu misal ya, apa dalam satu job itu kan rata itu nanti tinggal dikali berapa jam. Oh iya. Terus juga apa lagi? Apa saja kendala ketika bubut dan apa dampaknya? Yang pertama untuk kendala ya, itu kalau misal apa kita memakan dalam pembuatan memakannya terlalu banyak, kan untuk pembuatan kan minimal untuk pemakan kan 1 mili ya. Kalau misalnya kita misal 3 mili kan itu dampaknya kan nanti banyak bisa betul atau enggak paham. Terus bendanya lebih panas itu juga mempengaruhi keselamatan kita. Nanti kalau panas kan kita kalau nggak sengaja nyentuh pas mati itu kan juga sakit tuh. Yang pertama itu, yang kedua itu yang hasil pembuatan kasar. Itu kalau kasar kan nanti mempengaruhi dalam, misalnya kita buat browsing terus apa permukaannya kasar itu kan nggak bakal bisa masuk gitu. Nggak lancar maksudnya, seret gitu. Ya, bisa saya kasar. Terima kasih. Oke, yang lain, mana silakan? Tidak ada? Cukup? Oke, cukup. Kalau dirasa sudah cukup dari permasalahan tadi juga sudah dijelaskan, sudah malah dari kelompoknya ada juga sendiri yang sudah menentukan solusinya. Jadi bagus, saya apresiasi. Mungkin cukup itu dulu, kita lanjutkan kelompok lain. Dari kelompoknya ada, silakan ditutup. Ya, mungkin sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila terjadi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan untuk kelompoknya dia. Baik, waktu untuk presentasi tadi sudah saya paparkan, itu kurang lebih 15 menit ya. Nah, kita juga terbatas oleh waktu. Untuk selanjutnya kita lanjut saja presentasi kelompok yang kedua, itu dari kelompok kecepatan potong. Ada kelompoknya Ekatio, ada Arfan, ada Ulil sama Dimas. Silakan mempersiapkan diri ke depan. Untuk kelompok yang lain nanti silakan untuk bertanya seperti tadi, 2 pertanyaan, 3 pertanyaan. Oke, mungkin 1 pertanyaan dari saya. Ini biar nanti juga mungkin ini pertanyaannya umum, bisa dijawab oleh kelompok kecepatan start, kelompok kecepatan potong, atau kelompok waktu terbitan. Dari presentasi tadi kita kan menghitung kecepatan putar mesin, betul ya? Jadi kecepatannya berapa? 3
RPM itu yang kita gunakan. Kalau kita sesuaikan dengan mesin, apakah di mesin itu ada kecepatan 376 RPM? Ada tidak? Tidak. Terus gimana? Yang mendekati kecepatan Oke, berarti kita sesuaikan dengan kecepatan yang tersedia pada mesin ya. Jadi kita sesuaikan dengan kecepatan yang ada. Ya, ada pada tabel yang ada pada mesin. Oke, itu untuk semua saja ya. Untuk kedepannya itu terkait kecepatan potong, kecepatan putar, waktu pengurutan, kecepatan pemakanan dan kedalaman pemakanan itu harus kita perhatikan pada waktu pengurutan. Nah, oke, mungkin itu saja untuk presentasinya. Mungkin bisa ditutup, silahkan ditutup. Ya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan pada Oke. Saya kira kegiatan pembuatan laporan dan presentasi saya kira cukup. Selanjutnya kita evaluasi kerja dari hasil diskusi dan hasil presentasi yang sudah kalian lakukan ya. Kita refleksi beberapa tadi yang presentasi itu kita ambil kesimpulannya bahwa tujuan dari kita diskusi itu adalah kita menyetarakan atau kita menyamakan persepsi, kita menyamakan langkah kerja, kita menyamakan nanti dari hasil evaluasi kerja kita, lalu kita menemukan juga solusinya. Itu kalau kita diskusi itu kita bisa samakan, kita bisa untuk meminta pendapat teman atau teman memberikan pendapat. Oh, menurut saya seperti ini. Oh, ternyata pendapatnya sama, kita samakan antara misal si Veno dengan si Bias itu. Oh, ternyata pendapatnya sama. Itu kita tulis. Pendapatnya sama, kita tulis. Nah, itu sudah mewakili dari pekerjaan yang sudah kalian lakukan. Ya, jadi dari pendapat-pendapat tadi, dari penemuan-penemuan tadi ketika proses itu kita samakan. Itu sudah mewakili, kita tulis pada laporan. Itulah pentingnya diskusi. Lalu ketika kita menemukan masalah untuk solusi juga kita bisa temukan dalam diskusi itu. Ya, misal si Veno menemukan masalah yang seperti ini, Bias menemukan masalah yang seperti ini. Itu ternyata Veno ternyata pada proses tidak menemukan, tapi si Bias menemukan. Itu bisa kita tulis. Dan mungkin di situ nanti solusinya bisa kita tentukan bersama. Solusi itu nanti akan beragam, akan bermacam-macam, dan itu akan mengarah pada mengarah pada intinya hasilnya nanti akan bisa lebih berikan. Nah, itu terkait diskusi ya. Itulah pentingnya diskusi. Maka dari itu ketika kita membuat laporan-laporan, ataupun kita merancang langkah kerja, kita bisa pakai diskusi. Biar nanti persepsi dari teman A, teman B itu bisa kita bisa tulis gitu. Lalu terkait presentasi, apa toh pentingnya nanti kita presentasi? Presentasi itu kita memaparkan hasilnya secara mungkin bisa dibilang formal di kelas ini, kita ke depan paparkan. Itu hasilnya sudah
ditemukan bahwa seperti ini di paparan aku, ternyata hasilnya si yang presentasi dengan saya berbeda. Kita nanti kita utarakan dengan sebuah pertanyaan. Nanti di situ akan beragam, akan muncul yang namanya solusi itu akan beragam dari permasalahan yang ada. Nanti solusinya itu akan beragam. Dan itu bisa kita terapkan ketika kita praktek untuk yang berikutnya. Setelah bubut bertingkat ini, kita besok akan mengerjakan yang namanya bubut tirus. Kita bisa terapkan bahwa penggunaan tadi disinggung penggunaan kecepatan biar hasilnya lebih bagus itu seperti apa. Ya itu kita harus mengaitkan parameter-parameter yang sudah kita tentukan. Kecepatan sekian berarti kecepatan pemakaiannya sekian. Biar hasilnya tetap bagus, tetap halus. Itu ya. Jadi yang namanya presentasi itu adalah langkah untuk kita menemukan solusi-solusi berdasarkan pendapat-pendapat dari teman-teman kalian. Bisa juga ada teman yang belum paham ditanyakan. Seperti itu presentasi. Yang kedua, presentasi itu akan menanamkan juga percaya diri pada kalian. Dan nanti ketika kalian itu menghadapi dunia kerja, itu kalian sudah terbiasa dengan pembelajaran yang diterapkan di sekolah. Pertama, presentasi itu adalah salah satunya. Oke. Untuk selanjutnya, untuk pembelajaran kita yang berikutnya itu adalah kita mempersiapkan untuk kompetensi bubut terus ya. Pertama kemarin kita bubut ketika akhirnya bahannya masih sama, bahannya poros, berupa poros dan dari butir. Tapi nanti kita bayangkan bahwa gambar kerjanya itu adalah bubut sama, teknisnya sama. Kita harus merencanakan, menentukan parameter-parameter, kita harus mengaitkan supaya nanti hasilnya itu tetap sesuai dengan gambar kerja, hasilnya sesuai dengan panduan yang ada pada pengumuman. Jadi ya, dari pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa menurut kita dan agama kita masing-masing. Siap doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa warzuqna istinabahu wa arinal batila batilan warzuqna istinabahu. Amin ya rabbal alamin. Tapi jangan lupa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.